Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa Tengah harus bersiap dengan gelombang mudik tahun ini. Segala kesiapan infrastruktur penunjang harus sudah dalam keadaan terbaik saat para pemudik tiba di daerah asalnya. Untuk membahasnya lebih jauh, kita sudah terhubung dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun. Selamat pagi, Gus Yassin. Ya, Gus Yassin, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa bagaimana kesiapan daerah Anda Jawa Tengah dalam menghadapi gelombang mudik tahun ini, Gus? Ya, alhamdulillah. Jadi kemarin kita sudah diajak rapat terbatas dengan dipimpin langsung oleh Bapak Kapolri, hadir juga Pak Menko, PMK, dan beberapa stakeholder, ada Kementerian Perdagangan, Perhubungan, ada dari Kementerian Agama, dan banyak lagi masih ada di sana. TNI Polri juga hadir menjelaskan bahwa memang kita akan memprediksi di tahun ini karena 2 tahun kita tidak boleh mudik, maka kemarin diprediksikan ada 85,5 juta pejalan mudik di Indonesia, dari seluruh Indonesia, yaitu 31% dari jumlah penduduk. Dan memang Jawa Tengah tadi disampaikan, kami ternyata yang tertinggi pergerakan untuk memudik. Karena memang di kami diperkirakan ada 27% dari 85 juta, maka memang perlu kita antisipasi. Dan kami saat ini dengan Forkopimda, dari TNI Polri, dari ASN, dan seluruh petugas yang ada di Jawa Tengah sudah mempersiapkan. Bahkan kami tidak mungkin bisa berjalan sendiri, maka kami mengajak juga kepada para relawan-relawan, termasuk para stakeholder yang ada di Indonesia, di Jawa Tengah. Kita siapkan, kita sudah menata bilik-bilik, pos-pos perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur yang ada di Pantura maupun di jalur selatan, di Jawa Timur, Jawa perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, begitu juga dengan DIY kita juga sudah kita siapkan semuanya. Dan tadi bahwa instruksi dari Bapak Presiden, kepala perjalanan ini harus memiliki, mengantongi surat vaksin, baik itu vaksin 2 maupun vaksin 1 maupun vaksin booster. Kan kita tahu, nah disinilah nanti yang kita rawan itu adalah kemacetan di sini. Ketika ada penumpukan, ternyata pelaku perjalanan itu, pelaku mudik ini belum memiliki booster, maka dia harus di booster. Kalau baru sekali harus disuntik kedua, kalau belum sama sekali. Nah ini yang kita antisipasi. Akan tetapi itu semua sudah kita persiapkan di pos-pos yang ada di Jawa Tengah, termasuk nanti masuk di sebelum masuk keluar tol Pemalang yang nanti bisa memecah untuk ke arah selatan jalur Purwokerto, itu sudah kita siapkan. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah juga sudah kita siapkan di pos tol exit gerbang tol Kangkung, juga di situ juga sudah kita siapkan. Di kemarin kita sudah survei, kita lihat semuanya sudah siap. Dan kami juga melihat jalan yang ada di Jawa Tengah, baik jalan Jawa Tengah maupun jalan tingkat nasional, alhamdulillah sudah dinyatakan 94% itu sudah mantap. Artinya sudah tidak ada kendala lagi, hanya beberapa titik, dan insya Allah itu juga nanti sebelum Lebaran insya Allah sudah diangkut semua, sudah diperbaiki semua. Itu mungkin yang perlu saya laporkan untuk di Jawa Tengah sementara. Baik, persiapan sudah mulai dilakukan dan juga utamanya infrastruktur, jalan juga sudah mulai diperbaiki untuk dapat menyambut mudik. Namun untuk warga yang akan datang, apakah nanti akan ada aturan khusus atau persiapan khusus dalam menyambut mereka, mengingat Jawa Tengah juga merupakan salah satu tujuan mudik yang paling banyak di tahun ini, Gus? Bagaimana, Gus? Ya, perlu kita sampaikan bahwa kami selama kita saat ini kan masih di mudik, belum selesai masalah COVID-19 ini yang perlu kita antisipasi. Dan kami saat ini sudah menggalakkan lagi, sudah kita koordinasikan lagi dengan yang kita sebut dengan program Jogotongo, yang mana Jogotongo ini ketika nanti ada para pemudik, mereka bisa mencatat, mengawasi apakah ada tanda-tanda
yang mengarah ke COVID harus dilaporkan, dan alhamdulillah masyarakat Jawa Tengah saat ini aware terhadap permasalahan ini. Artinya mereka sudah siap, sudah firm dengan apa yang telah 2 tahun yang lalu. Dan kami juga mengantisipasi kedua, yaitu terjadinya kemacetan di lalu lintas karena padatnya nanti ketika banyak orang datang ke Jawa Tengah, apalagi ini diprediksikan juga pergerakan masyarakat mudik ini tidak lagi banyak memakai pesawat, akan tetapi banyak memakai kendaraan pribadi. Ini yang nanti penumpukan itu sudah kita urai, kita mana titik-titik yang kemungkinan rawan macet itu sudah kita taruh beberapa pos, baik itu pos kesehatannya, baik itu pos lalu lintasnya, perhubungan dan seterusnya, itu sudah kita poskan di masing-masing tempat. Kita urai satu persatu, kita mengetahui titik-titik mana yang sudah menjadi rawan kemacetan nantinya, penumpukan. Baik, selain menempatkan beberapa pos dan juga sudah mengurai titik-titik mana saja yang bisa menimbulkan kemacetan, apakah dalam mudik nanti di titik-titik tersebut juga akan diberlakukan sejumlah rekayasa arus lalu lintas atau sejenisnya sehingga ini bisa benar-benar lancar arus mudiknya, Gus Yassin? Ya, jadi nanti diantisipasi ya, di akhir bulan April, kemungkinan tanggal 29, 30, kami kemarin sudah rapat dengan pemerintah pusat, ada beberapa ruas area, khususnya jalan tol nanti itu kita bikin satu arah. Jadi dari Jakarta semua, dari arah Jakarta, dari Jakarta ke Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur itu dibikin satu arah. Jadi semua masuk ke sana, dan ini kami juga sudah menyiapkan, kami merangkul seluruh media, baik itu media televisi maupun radio. Biasanya kan kalau naik kendaraan itu mereka memutar radio, kami himbau untuk mendengarkan info-info titik-titik mana yang akan dilalui, ada kemacetan atau tidak, atau pengalihan jalan. Saya mohon untuk selalu mendengarkan instruksi-instruksi, info-info terbaru dari kami. Baik, Gus Yassin, kemudian ini kan tentunya masyarakat akan menyambut antusias mudik tahun ini karena 2 tahun sebelumnya mereka dibatasi mudiknya. Apakah ada imbauan bagi masyarakat khususnya yang akan ke Jawa Tengah dalam mudik tahun ini, Gus? Ada, jadi kami dari lewat perhubungan ya, dari perwakilan kami yang ada di Jakarta, saat ini juga sudah memulai komunikasi, koordinasi dengan paguyuban yang ada di Jakarta maupun yang ada di daerah-daerah yang lain, bahwa ketika mereka itu balik ke Jawa Tengah harus mentaati yang pertama adalah di Jawa Tengah untuk kami sebagai tuan rumah menyambut baik, sehingga kami mohon juga para pendatang ini untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Ketika bertakbir nanti juga kami hindari betul ada takbir-takbir keliling. Kami menyarankan untuk masyarakat bertakbir di malam Idul Fitri di rumahnya masing-masing maupun di masjid-masjid tetap mematuhi protokol sesuai arahan dari Kementerian Agama. Kami juga saat ini menghimbau kepada masyarakat, yuk kita mudik ini jadikan momen ini untuk bersilaturahim, menguatkan ukhuwah atau tali saudara, menguatkan hubungan keindonesiaan masyarakat Indonesia, itu yang kita himbau. Baik, kita harapkan agar perjalanan mudik tahun ini bisa berjalan dengan aman dan juga lancar. Terima kasih Gus Yassin Maimun, Wakil Gubernur Jawa Tengah, sudah bergabung bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia.